Perkenalkan, nama saya Marco Benmone dari Prodi Administrasi Bisnis, NIM 2103020114. Saya akan menjelaskan dari buku Kebudayaan dan Masyarakat. Yang pertama, dalam kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering membicarakan tentang kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin dan tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memuaskan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyampingkan kebudayaan dengan begitu saja, karena di dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan diri tunggal. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan seringkali diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk dan jamak kata yang berarti budi dan akal. Adapun istilah kulture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, dan dari kata Latin colore yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu coller culture yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dengan demikian, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang non-aktif, artinya mencakup segala dengan cara-cara, pola berpikir, dan merasakan dan bertindak. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Setiap kebudayaan atau bangsa dan masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebetulan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya, dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur-unsur besar seperti umpamanya majelis permusyawaratan rakyat, yang di samping adalah unsur-unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peneti, dan lainnya. Beberapa sarjana telah mencoba untuk merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, Melvin Herskovits yang mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Bronislaw Melekowski yang merupakan salah satu orang yang merumuskan beberapa unsur-unsur kebudayaan, antara lain yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara setiap anggota masyarakat di dalamnya upaya menguasai alam sekelilingnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. 4. Organisasi kekuatan. Masing-masing unsur-unsur tersebut adalah beberapa macam unsur kebudayaan. Untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya, diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau unsur kebudayaan yang lazim dan disebut kultura universal. Ada pula 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultura universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yaitu pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa atau lisan maupun tulisan. 5. Kesenian. 6. Sistem pengetahuan
Dan yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Yang ketiga, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya yang di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu sama lainnya, setiap kebudayaan tersebut mempunyai sikap atau sifat hakikat yang berlaku secara umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Kebudayaan yang terwujud dan terlakukan oleh perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencangkup aturan-aturan yang bersihkan kewajiban dan tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan diizinkan. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan, tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya tersebut, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan yang ada di dalamnya. Yaitu, yang pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal, akan tetapi perwujudan tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan lokasi maupun situasi. Sekian dan terima kasih.